5 menit gempa, earthquake. Saya pergi ke masjid karena orang-orang bilang banyak masjid rusak. Saya pergi masjid sebentar, 5 menit di sana saya lihat-lihat lagi masjid. Habis itu 5 menit di sana saya kembali ke warung kopi minum lagi kopi. Habis itu dari kejauhan saya dengar ledakan seperti bom. Tung 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 3 kali. Saya nyongok ke belakang udah lihat air paling tinggi sekali, paling tinggi sekali. Habis itu air hitam. Abang tahu apa tsunami? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Orang lain nggak tahu. Nggak ada orang yang tahu apa tsunami. Itu nggak tahu, saya nggak tahu, orang lain nggak tahu. Itu nggak tahu, saya nggak tahu, orang lain nggak tahu. Itu nggak tahu, saya nggak tahu, orang lain nggak tahu. Ya. Banyak semua ya, semua burung. Banyak semua ya, semua burung. Burung bunyi. Mungkin kita kalau bahasa burung itu kan kita nggak tahu kan. Dia bilang juga sama manusia mungkin. Orang bilang air laut naik, ya air laut naik. Saya pikir kan pasang besar tuh. Pasang di panti-panti itu aja kan. Tahu-taunya kan tsunami. Air setelah seperti gelombang, setelah memukul tepi pantai, bunyinya seperti saat itu air surut. Saat air surut kembali ke daratan, bunyinya. Tapi ini lama karena airnya surut terus, tidak menuju ke laut. Jadi gelombangnya cuma di situ aja, tapi yang lain pada surut. Gelombangnya mengikuti surut batas air tadi. Tidak sampai ke daratan lagi. Ratapan seorang ayah. Biarlah hidup ini kujalani penuh penderitaan. Anak, istri, ayah, ibu, dan semua saudara kandungku telah tiada. Kini aku tinggal sendiri. Pada siapa tempatku mengadu dalam menghabiskan sisa-sisa hidup ini? Hari demi hari kulalui bermandikan air mata. Saat-saat aku mengenang indahnya bersama anak tercinta. Aku ingin bertanya, tapi mereka telah tiada. Di bawah ombak tsunami entah kemana. Masa-masa indahku telah sirna. Kini aku hanya bisa berdoa, semoga mereka mendapat surga. Nama kalian tak akan pernah pudar di hati ayahmu sayang. Desember 2004. Sebuah gempa yang sangat dahsyat, lebih dari 9 skala Richter, yang mengakibatkan terjadinya tsunami yang paling mematikan dalam sejarah. Seluruh pesisir pantai Samudra Hindia kena. Kurang lebih jalan sepanjang 6.000 km dilanda tsunami di 12 negara di Asia dan Afrika hanya dalam beberapa jam saja. Video-video amatir telah menjadi saksi betapa dahsyatnya fenomena tersebut. Oh, kicking him. Hey. 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 Get up, do it. Hey. Gelombang penghancur menyapu bersih satu persatu di negara-negara tersebut yang tidak berdaya. Tsunami mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan jumlah korban yang menakutkan. Diperkirakan total korban meninggal sebanyak 250.000 jiwa. Indonesia adalah negara yang terparah dengan jumlah korban jiwa 170.000 dan 40.000 diantaranya mayatnya tidak ditemukan.
Provinsi Aceh di Sumatera. Jarum jam menunjukkan pukul 8 ketika di sebelah utara Pulau Sumatera diguncang gempa hebat. 20 menit kemudian tsunami menerjang pesisir. Beberapa gelombang raksasa dengan ketinggian antara 10 dan 30 meter bergulung-gulung melewati pesisir sampai 5 km ke daratan. Hanya dalam beberapa menit, kota-kota serta pedesaan telah hancur. Gambaran hari telah kiamat. Gelombang ombak mengubur pantai, menumbangkan pohon, menghancurkan rumah-rumah, dan menerjang jembatan. Hanya beberapa masjid dan bangunan yang masih bertahan. Di mana-mana, ubin keramik dan semen, bagaikan kota hantu yang mengingatkan akan banyaknya keluarga yang bermukim di sini. Di Banda Aceh, ibu kota provinsi, seperempat dari kota telah hancur. Tsunami hanya meninggalkan sebuah lapangan reruntuhan dan puing yang porak-poranda. Akan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk memperbaiki dan merekonstruksi kembali daerah tersebut. Mereka yang masih hidup tidak akan pernah melupakan kejadian itu selamanya. Pagi minggunya saya bangun pagi jam 7. Saya pergi ke warung kopi sama teman-teman. Saya minum kopi. Habis minum 1 gelas kopi pukul 8 pagi hari Minggu tanggal 26, gempa datang dan 5 menit gempa earthquake. Saya pergi ke masjid karena orang-orang bilang banyak masjid rusak. Saya pergi masjid sebentar, 5 menit di sana saya lihat-lihat lagi masjid. Habis itu 5 menit di sana saya kembali ke warung kopi minum lagi kopi. Habis itu dari kejauhan saya dengar ledakan seperti bom. Bum, bum, bum 3 kali. Ya pas saya terdengar itu, selang 2 menit air laut naik. Dari ke sawah saya lihat juga orang-orang berlarian. Ada yang terinjak karena jalannya dulu kecil, ada yang terinjak sama sepeda motor, ada yang terinjak sama teman-temannya sendiri karena untuk menyelamatkan dirinya sendiri mereka. Karena napsi kita waktu itu. Saya nyongok ke belakang udah lihat air paling tinggi sekali. Habis itu air hitam. Air berjalan terus menunjukkan ke rumah saya. Habis itu bilang sama anak saya, ayah air laut naik. Pas saya lihat air laut udah tinggi kali. Kami lari ke Melasa. Habis ke Melasa di belakang udah air. Ditangkap air semua, langsung dibawa air semua, rumah-rumah hancur semua. Anak istri saya tidak ada lagi. Satu keluarga saya hilang 6 orang. Ombak yang ketiga kami dibawa ke Lamlom sana, kurang lebih ada 2,5 km. Kira-kira ada air 5 menit, sudah putar-putar air di sini daerah sini, tempo 5 menit surut air semua. Banyak anak-anak dibawa ke laut. Nah, dibawa sama air laut. Ada sangkutan di pohon-pohon, ada sangkutan makan duri. Pokoknya yang dapat itu semua sudah menjadi mayat. Di desa tersebut ada 6.500 penduduk sebelum kejadian, dan sekarang tinggal 1.000 saja yang masih hidup. Segalanya telah hancur, yang tersisa hanyalah sebuah masjid besar. Situasi yang sama terjadi di seluruh desa di dekat pantai. Seluruhnya ada 70.000 rumah hancur, yang menyebabkan sekitar 500.000 penduduk kehilangan tempat tinggal, mengakibatkan mereka diharuskan tinggal di tenda-tenda darurat dan barak-barak pengungsian. 50-90% penduduk dinyatakan hilang. Sangat jarang ada keluarga yang masih utuh. Wajah provinsi Aceh saat ini telah berubah. Dulu di daerah kami sebelum pantai itu ada tambak udang, ada sungai, ada mangrove, kemudian baru pantai. Dari lapangan bola, dari tanggul desa ke pantai itu 500 meter. Sekarang sudah diambil sama air, habis semua.
Tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 adalah sangat luar biasa, baik dari besarnya gelombang maupun banyaknya korban yang meninggal. Sampai hari ini, masih sulit dipercaya bahwa tragedi sebesar ini terjadi, karena tidak seorang pun menyangka akan adanya bahaya dan tidak seorang pun mengerti kenapa semua ini terjadi. Kalau sebelum kejadian apa abang tahu apa tsunami? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Orang lain nggak tahu. Nggak ada orang yang tahu apa tsunami. Itu nggak tahu, saya nggak tahu, orang lain nggak tahu. Ya karena belum pernah terjadi di sini. Belum pernah terjadi. Kurangnya pengetahuan tentang bencana tsunami membuat para penduduk sangat terkejut. Seandainya mereka mengenali fenomena tsunami, mungkin bisa mengurangi jumlah korban. Yang perlu dimengerti, tsunami sering terjadi di Indonesia. Sejak tahun 1800, kita bisa lihat bahwa hal tersebut pernah sering terjadi di hampir seluruh pulau. Sejak tahun 1960, telah terjadi lebih dari 30 kali. Sebagian hanya mengakibatkan kerusakan dan beberapa korban luka. Tetapi 26 kali telah memakan korban yang banyak. Kenapa di Indonesia begitu sering terjadi tsunami? Dan bagaimanakah gelombang perusak tersebut bisa terjadi? Terjadinya tsunami disebabkan oleh terjadinya fenomena-fenomena alam lainnya. Gunung api yang berada di tengah lautan atau yang dekat dengan pesisir yang sedang meletus bisa mengakibatkan gelombang tsunami. Hal inilah yang terjadi pada tahun 1883 di Gunung Krakatau. Tetapi yang lebih sering terjadi adalah yang diakibatkan oleh gempa bumi. Di sepanjang pesisir di Indonesia ada retakan di dasar laut. Dan apabila retakan-retakan tersebut bergerak, salah satu di antara mereka mendorong yang lain, perlahan tetapi dengan kekuatan yang besar. Hal inilah yang mengakibatkan getaran kuat di dasar laut yang disebut gempa. Indonesia adalah negara yang sangat rawan terhadap gempa bumi. Dari gempa kecil yang sering terjadi tanpa kita merasakan getarannya, sampai yang sangat besar yang menghancurkan dan memakan korban. Dari peta ini dapat kita lihat dengan silih berganti seluruh gempa dengan kekuatan di atas 5,5 skala Richter yang terjadi sejak tahun 1960 hingga saat ini. Di Banda Aceh, para penduduk merasakan adanya tanda-tanda sebelum terjadinya bencana, tetapi hanya sedikit yang bisa mengartikan tanda-tanda tersebut saat itu. Kira-kira jam 7:30 saya berada di sawah. Kemudian monyet yang ada di gunung, yaitu mengki, semua menjerit. Seluruh gunung, isi gunung menjerit semua. Jadi ada orang tua bertanya kepada saya, "Pak kecil, itu kenapa monyet menjerit?" Saya bilang, "Ini pasti ada bahaya, Pak." Pas itu saya bilang, langsung gempa terjadi. Habis gempa kan burung-burungnya terbang semua, burung-burung yang kecil yang besar terbang ke gunung semua. Banyak semua burung bunyi. Mungkin kita kalau bahasa burung itu kan kita nggak tahu kan, sebenarnya dia bilang juga sama manusia. Orang bilang air laut naik, ya air laut naik. Saya pikir kan pasang besar tuh, pasang di panti-panti itu aja kan. Tahu-taunya kan tsunami. Sedangkan tsunami ini kita nggak tahu, nenek kita aja nggak tahu ada datang tsunami kan. Apalagi kita. Air seperti gelombang setelah memukul tepi pantai, bunyinya seperti saat itu air surut. Saat air surut kembali ke daratan, bunyinya, tapi ini lama karena airnya surut terus, tidak menuju ke laut. Jadi gelombangnya cuma di situ aja, tapi yang lain pada surut.
gelombangnya mengikuti surut batas air tadi, tidak sampai ke daratan lagi. Airnya seperti inilah, surut air. Jauh, sangat jauh menuju ke tengah-tengah laut. Kemudian, tidak lama kemudian dia menolak kembali kemari. Sepertinya terjadi tsunami saat itu. Jadi dia menolak kemari kemana semampu dia menolak ke daratan. Jadi saat dia berjuang ini, di sini terbentuklah air yang tinggi, sedangkan di sini ada mesin penghancurnya. Sangatlah penting mengenali dan mengetahui tanda-tanda agar bisa mengantisipasi terjadinya bencana. Tanda-tanda alami yang mungkin bisa terjadi sebelum tsunami adalah gempa bumi, surutnya air laut dengan cepat, adanya perilaku aneh dari binatang-binatang, suara seperti pesawat waktu ombak datang, atau suara seperti bom waktu tsunami kena tepi pantai, tercium bau garam dari laut dan bau belerang seperti telur busuk. Permukaan air sumur berbeda dalam hal tingkat, warna, bau, dan rasa. Tsunami adalah fenomena cepat yang kadang tidak memberi cukup waktu untuk bertindak. Adalah hal yang sangat penting bagi penduduk yang hidup di dekat laut untuk mengenal petunjuk untuk menyelamatkan diri apabila terjadi tsunami. Sebenarnya seperti di daerah misalnya di Semelu, itu mereka sudah pengalaman sekali tentang gempa, karena dari orang tuanya turun-temurun memberi wasiat kepada masyarakatnya, apabila gempa terjadi dengan kekuatan yang sangat dahsyat, itu mereka harus melihat pertama sekali ke laut. Apabila air laut sudah surut, itu pertanda tsunami akan datang. Makanya pengalaman orang Semelu itu waktu tsunami mereka tidak menelan korban. Tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 akan tercatat sebagai bencana yang luar biasa dalam sejarah. Akan tetapi yang harus disadari, tsunami adalah fenomena yang cukup sering terjadi di Indonesia dan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Apabila tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah fenomena, yang bisa kita lakukan hanyalah memiliki refleks yang baik agar dapat menyelamatkan diri. Insyaallah mudah-mudahan ke depan kami bisa nanti turun-temurun, artinya berantai, memberitahukan kepada anak cucu kita bahwa kalau terjadi gempa bumi yang begini dahsyat dan air laut surut, kita harus segera mempersiapkan diri dan lari ke gunung. Ini suatu pertanda akan terjadi musibah.